Jadi sorry ya Mas Hendra, rajin 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Allah. Karena prestasinya abis sholat semakin dermawan nggak? Abis yang 5 waktu semakin bisa maafin orang nggak? Karena output penilaiannya kan nggak ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang takwa. Nggak ada. Orang yang paling mulia adalah orang yang rajin sholat. Nggak ada, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara dimanapun Anda berada, rahimakumullah, video kali ini kita akan menyikapi sebuah video saudara, di mana dalam video ini ada pernyataan yang saya kira kontroversi ya. Mungkin kita perlu luruskan bersama-sama ya. Di antara pernyataan yang saya anggap kontroversi itu adalah misalnya ada yang mengatakan rajin 5 waktu, rajin sholat 5 waktu itu bukan prestasi di hadapan Allah. Bukan prestasi di hadapan Allah. Kemudian dibilang gak ada dalil. Gak ada orang yang paling mulia adalah orang yang rajin sholat, gak ada. Gitu saudara. Kemudian dibilang lagi sholat itu ya setiap tarikan nafas itu sholat gitu. Dan lain sebagainya. Nah untuk videonya mari kita sambil lalu kita simak saudara yang berikut ini saudara. Jadi sorry ya Mas Hendra, rajin 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Allah. Karena prestasinya abis sholat semakin dermawan nggak? Abis yang 5 waktu semakin bisa maafin orang nggak? Jadi rajin sholat 5 waktu bukan prestasi di hadapan Allah. Kenapa? Karena dibilang habis sholat semakin dermawan enggak? Semakin bisa maafin orang enggak? Nah saudara, narasi-narasi seperti ini ketika diucapkan spontan, maka spontan pula, sekilas pula orang terkejut, ya, terkesima. Karena tidak semestinya ucapan itu, narasi itu tidak semestinya. Akhirnya menimbulkan kontroversi. Nah, inilah sisi negatifnya dari narasi-narasi seperti ini, saudara. Nah, masalah sholat 5 waktu. Orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, itu bukan masalah prestasi atau bukan prestasi. Ini masalah kewajiban atau bukan kewajiban gitu. Orang melaksanakan sholat, itu pertama yang harus dipenuhi adalah kewajibannya. Kewajiban seorang hamba, seorang hamba Allah beribadah kepada Allah. Perintahnya udah jelas kan? Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat kata Allah, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi dan banyak ayat-ayat yang lain memerintahkan sholat 5 waktu. Jadi orang kalau sudah memenuhi sholat 5 waktu sesuai gerakan-gerakan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah gugur kewajiban. Udah tidak berdosa dia. Nggak bakal dituntut kelak di akhirat karena sudah memenuhi kewajiban menegakkan sholat, melaksanakan ibadah sholat dengan gerakan-gerakan sesuai syariat. Selesai. Kemudian yang dibilang ini bukan prestasi di hadapan Allah. Kalau masalah berbicara tentang prestasi, ya prestasi itu relatif. Dibilang prestasi ya, dibilang enggak ya juga enggak. Misalnya nih, ditanya orang yang rajin sholat, rajin atau enggak rajin, pokoknya melaksanakan sholat, menunaikan ibadah sholat 5 waktu.
Orang yang melaksanakan, menunaikan sholat 5 waktu, pertanyaannya dapat pahala enggak? Ya dapat pahala. Karena yang namanya wajib, ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan mendapat siksa. Itu sudah kaidahnya seperti itu. Ini syariat. Kita jangan kemana-mana. Ya, narasi yang seperti ini ketika dibangun, kemudian selalu diucapkan, maka yang saya bilang tadi membuat orang secara spontan dan sekilas terkejut dan terkesima. Karena ini tidak semestinya. Apalagi bagi orang awam. Kan gitu. Jadi sekali lagi, sholat itu adalah kewajiban. Masalah prestasi atau bukan, itu ada pembahasan khusus. Ada pembahasan yang lain gitu. Baik, kita lanjutkan, ada video lagi, video selanjutnya ya. Karena output penilaiannya kan nggak ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang takwa. Nggak ada. Orang yang paling mulia adalah orang yang rajin sholat. Nggak ada, Mas. Nah, dibilang saudara, nggak ada orang yang paling mulia adalah orang yang rajin sholat. Jadi nggak disebut orang yang mulia adalah orang yang bertakwa. Dia bilang begitu, saudara. Kalau ditanya, orang yang rajin sholat termasuk bertakwa bukan? Saya nanya saudara, orang yang rajin sholat atau orang yang menunaikan ibadah sholat termasuk bertakwa bukan? Ya tentu adalah termasuk orang yang bertakwa. Ya berarti orang mulia dong. Kan gitu. Orang mulia. Ada kata-kata paling mulia. Nah di sini tidak menunjukkan bahwa ibadah itu satu-satunya yang mulia, saudara. Orang yang paling baik adalah orang yang misalkan dalam hadis orang yang membahagiakan saudaranya. Pekerjaan yang paling baik adalah sholat di awal waktu. Itu kata-kata paling, kata-kata afdal itu tidak menunjukkan itu satu-satunya yang lebih dari yang lain, saudara. Artinya termasuk perbuatan yang sangat baik, itu aja. Jadi kalau dibilang gak ada orang yang mulia yang rajin orang yang rajin sholat, nggak disebutkan dalam agama. Nah itu juga narasi negatif, saudara. Sekilas spontan orang jadi terkejut. Bahkan orang yang baru belajar sholat ini bisa berhenti, saudara. Bisa berhenti, dia esoknya nggak sholat lagi. Jadi orang ini mengutip sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13, saudara. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang bertakwa di antara kalian. Saya tanya tadi, orang yang rajin sholat termasuk bertakwa bukan? Ya bertakwa. Kenapa harus diomongin seperti itu? Kenapa harus dibilang? Kenapa harus dibilang nggak ada orang yang rajin sholat itu adalah orang yang paling mulia? Kalau kita lihat dalam tafsir, saudara, Inna akramakum indallahi atqakum, misalkan dalam tafsir At-Tabari, artinya adalah Inna akramakum ayyuhan nas, sesungguhnya yang paling mulia wahai manusia, inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian, ittiqa'an lahu, adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar. Dengan apa cara? Bagaimana cara untuk bertakwa kepada Allah? Bi'adai faraidihi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, kewajiban-kewajiban
yang telah diwajibkan olehnya. Wajtina bima'asihi, dan menjauhkan larangan-larangannya atau maksiat-maksiat kepadanya. Jadi definisi takwa itu sebagaimana yang telah masyhur saudara. Orang bertakwa adalah imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Orang yang melaksanakan, memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, adapun tingkatan takwa itu macam-macam, saudara. Sejauh mana orang itu mampu melaksanakan perintah-perintah Allah, dan sejauh mana orang itu mampu meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, disitulah tingkatan orang bertakwa. Bisa tinggi, bisa menengah, bisa rendah. Tingkatan bertakwa. Nah, jangan nggak ada disebut orang yang paling mulia adalah orang yang rajin sholat. Ya memang nggak ada yang dalil yang langsung kayak seperti itu kan? Memang iya, memang nggak ada dalil. Orang yang mulia adalah orang yang berobat ketika dia sakit. Ada nggak dalilnya? Ya nggak ada. Cuman berobat bagi orang yang sakit merupakan kewajiban, berusaha untuk sembuh, kan gitu saudara. Nah, jadi kita jangan terkecoh dengan narasi-narasi baru, narasi-narasi yang timbul dari teori yang tidak berdasar kepada syariat. Kita kembali kepada syariat, saudara. Nah, kita lanjutkan. Ada video selanjutnya, saudara. Konteks sholat bisa dalam konteks ritual itu sebagai pengingat atau reminding sistem waker. Tetapi sholat itu penting untuk dijadikan sebagai akhlak dan perilaku gitu. Bahkan mas, kalau kita mau bicara dalam konteks apapun, ya sholat itu setiap tarikan nafas kan sebetulnya. Ketika setiap tarikan nafas kita memang mengingat Allah dan menjadikan sifat welas aslinya ada di dalam diri kita, ya itulah setiap saat ketika Mas Hendra ngelihat orang yang perlu makan, Mas Hendra beliin nasi bungkus, kasih, itu sholat gitu loh mas. Karena ini wujud dari sholat adalah saya melakukan yang namanya ketakwaan gitu. Semua ritual apa ya? Konteks ritual. Semua ritual adalah sebagai pengingat atau reminding system waker, dia bilang. Sebagai akhlak dan perilaku. Nah, itu adalah hasil, saudara. Hasil daripada ibadah. Jadi kita harus bedakan, harus kita pilah ibadah dan hasil daripada ibadah itu. Ibadah dan buah daripada ibadah itu. Jadi kita harus bahas masing-masing antara pohon dan buah. Walaupun dia menyatu, saudara. Jadi yang paling penting pohonnya dulu kita rawat. Adapun buah, ranting, cabang, kemudian bunga dan lain sebagainya itu ada manfaat masing-masing, manfaat yang berbeda, saudara. Jadi misalkan sholat itu intinya adalah perilaku baik. Ya janganlah. Dibenarkan nggak kalau ada orang yang berbuat baik, dia baik banget, dia rajin, kemudian dia dermawan, tapi nggak sholat? Nggak bisa diterima, saudara, karena harus sholat dulu. Baru inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, itu apa yang seperti itu ya. Makanya dibilang sholat itu bisa mencegah dari kemungkaran, dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu adalah buah, saudara. Sholat dulu gitu. Kita lanjutkan. Bahkan mas, kalau kita mau bicara dalam konteks apapun, ya sholat itu setiap tarikan nafas kan sebetulnya. Ketika setiap tarikan nafas kita memang mengingat Allah dan menjadikan sifat welas aslinya ada di dalam diri kita, ya itulah setiap saat ketika Mas Hendra ngelihat orang yang perlu makan, Mas Hendra beliin nasi bungkus, kasih, itu sholat gitu loh mas. Karena ini wujud dari sholat adalah saya melakukan yang namanya ketakwaan gitu. Nah, dalam konteks yang sempit terkadang hanya dilihat bahwa sholat itu hanya sesuatu gerakan. Sholat itu setiap tarikan nafas. Jadi setiap tarikan nafas itu disebut sholat. Benar nggak? Ya nggak benar, saudara.
Mana ada tarikan nafas dibuat sholat. Misalnya, ya ada karena begini, teorinya begini. Ya itu kan teori Anda. Teori kalau tidak berdasarkan kepada syariat, tidak berdasarkan kepada hukum fikih, hukum-hukum yang sudah diatur dalam agama, berteori sendiri, ngarang-ngarang sendiri yang gak bisa diterima dalam syariat, saudara. Bisa diterima dalam kehidupan sosial, bisa. Tapi dalam ibadah, dalam beragama, sehebat apapun, serasional apapun sebuah teori, kalau tidak berdasar kepada syariat, kepada landasan atau dalil, yang gak bisa diterima sebagai syariat, gak bisa diamalkan, saudara. Hanya bisa dipakai dalam kehidupan sosial saja, kan gitu. Jadi tarikan nafas itu sholat. Gak ada itu. Gak ada. Jadi gimana jawabnya? Ya kita harus kembali definisi sholat itu apa, kan gitu. Kita harus tahu bahwa sholat itu secara bahasa, lugatan secara bahasa adalah berasal dari bahasa sholla, yang artinya berdoa, saudara, berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surat Taubah misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Sholli alaihim, berdoalah, kata Allah. Jadi salat itu secara bahasa adalah berdoa memang. Kadang orang ngambil ini, salat itu berdoa. Orang kalau sudah berdoa berarti udah salat. Ya enggak lah, enggak bisa. Enggak bisa, saudara. Itu secara bahasa cuman. Secara istilahan. Adapun secara syara'an atau secara syariat, sebagaimana Imam Ar-Rafi'i mengatakan, salat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, mukhtatamatun bitaslim, bisyara'itah mahsusatin. Jadi salat secara istilah atau secara syara adalah rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali takbir, saudara. Diawali takbir dan diakhiri dengan salam serta syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi syarat rukunnya harus lengkap. Diawali dari takbir, diakhiri dengan salam. Itu sholat, dan gerakan-gerakannya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada nafas itu sholat. Gak ada. Ada yang bilang juga sholat itu mengingat Allah. Jadi dengan mengingat Allah udah nggak usah pakai gerakan sholat, ya nggak bisa. Secara syariat nggak ada sholat seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, dalam konteks yang sempit terkadang hanya dilihat bahwa sholat itu hanya sesuatu gerakan. Makanya Mas, maaf banget ya, banyak orang tua yang cuma nanya ke anaknya, nah udah sholat belum? Tapi lupa nanya outputnya. Jarang yang nanya, nah hari ini udah berbuat baik apa? Nah hari ini udah maafin orang belum? Keren ini. Udah dermawan belum? Ini jarang ditanya loh. Orang tua nanya kepada anaknya, udah sholat belum? Enggak nanya, hari ini udah berbuat baik apa? Bagaimana sih kedudukan si orang tua itu? Benar nggak orang tua itu ngomong seperti itu? Ya udah benar. Masa ada azan misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah hari ini udah berbuat baik apa belum? Tentunya ucapan pertama yang keluar dari mulut orang tua, nah udah azan nih, sholat. Atau udah azan udah selesai dari tadi, anaknya masih main misalnya, masih belajar, tentu orang tua ngomong, nak udah sholat belum? Ya gak mungkin nanya, nak hari ini udah berbuat baik apa? Udah berbuat baik belum?
Karena ini kaitannya dengan sholat. Berbuat baik, bukan gak pernah orang tua menanyakan anak berbuat baik. Misalnya habis sekolah nih, kembali dari sekolah pulang ke rumah. Nah di sekolah tadi diajarin apa? Berbuat baik gak sama teman-temannya? Kamu punya duit banyak, temannya dikasih gak? Dikasih jajan gak? Dibeliin jajan gak? Ngomong sama temannya, ngomong yang baik enggak? Sama gurunya hormat enggak? Bukan enggak nanya saudara orang tua kepada anak, cuman beda waktu. Kalau sudah azan berkumandang untuk panggilan sholat, orang tua tentu nanyain sholat. Jadi jangan selalu dibelok-belokin gitu. Tradisi yang sudah baik, jangan kita singgung, jangan kita anggap itu tabu gitu. Jadi kalau sudah baik, ya dirawat gitu kalau sudah baik. Yang buruk perbaiki, yang tidak baik perbaiki, yang kurang kita tambah. Jangan kebaikan yang ada kita obrak-abrik dengan narasi-narasi yang kontroversi, gitu kan? Kita lanjut. Ya, betul, kan? Yang penting kamu udah gini, meskipun dia cuman sejadah terus pura-pura enggak juga gitu karena takut sama ibunya, tapi justru yang jauh lebih penting adalah output dari gerakan yang 5 waktu ini menjadi sebuah perilaku kita dan akhlak yang lebih baik gitu, Mas. Itu yang paling penting. Jadi output sholat, output sholat lebih penting dari gerakan yang 5 waktu. Output itu kan tadi yang dibilang ya, jadi buah daripada sholat. Misalkan orang yang berbuat baik, rajin sedekah, murah senyum, suka membantu temannya, itu dibilang output dari sholat, pengaruh daripada sholat. Itu lebih baik dari gerakan sholat yang 5 waktu. Apa seperti itu maksudnya? Nggak bisa saudara. Saya bilang tadi bahwa pohon dan buah atau manfaat daripada pohon itu seperti dengan adanya pohon rindang bisa buat berteduh di bawahnya. Itu adalah manfaat daripada pohon. Kita bahas masing-masing. Pohonnya kita rawat. Pohonnya kita rawat dulu. Artinya gerakan sholat itu perbaiki dulu, baru ngomongin output. Ini seolah-olah mengenyampingkan input ya, bisa dibilang input ya. Jadi jangan begitu narasinya. Output sholat lebih penting dari gerakan 5 waktu. Ya nggak bisa. Sholatnya dulu diperbaiki. Kemudian kita himbau kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita yang sudah rajin sholat. Ayo berbuat baik. Sebagai implementasi daripada gerakan-gerakan sholat. Dari sholat yang kalian lakukan. Kalau sholat masih belum baik, sholatnya udah baik. Dirasa udah baik, cuman perbuatannya masih kurang baik. Nah itu bisa diperiksa di sholatnya. Jangan-jangan masih kurang sempurna sholatnya. Jadi kenapa dianggap lebih penting outputnya? Saudara, dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Saya juga ketawa-ketawa lagi dengerin video, nyaksiin video kayak begini ya. Perlu diingat saudara, amalan pertama kali yang dihisab di pengadilan Allah Subhanahu wa taala apa? Salat. Gerakan yang 5 waktu itu. Salat diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan bikin salat-salat yang lain. Kita salat sesuai diajarkan Nabi. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Jadi yang dihisab kelak, pertama kali yang dihisab di pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat dari amalannya adalah salat. Fa in saluhat faqad aflahah wa anjahah. Jika salatnya baik, sungguh ia beruntung dan sukses. Itu kan? Itu buah daripada salat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jika rusak salatnya, sungguh ia menjadi orang yang rugi, beruntung, sukses kalau salat. Jangan dibalik. Orang yang sudah beruntung, orang yang sudah sukses itu artinya udah salat. Ya enggak lah. Jangan begitu. Tidak begitu. Ya, pengertiannya. Kita boleh bernarasi, kita boleh berteori, saudara. Sepanjang itu masih kepentingan sosial, boleh. Tapi kalau sudah hubungan saya berkali-kali saya ucapkan, saya sampaikan, kalau berhubungan dengan agama Islam, tentu harus ada pijakan, harus ada landasan. Karena itu sudah diatur semua. Mungkin seperti itu, saudara. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.